Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang substansi dan kode etik dari nilai dasar ASN ataupun core value ASN kolaboratif. Pengertian kolaboratif atau bisa disebut juga secara umum kolaborasi adalah proses melalui para pihak yang memiliki keahlian berbeda dan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda secara konstruktif melalui perbedaan tersebut dan mencari solusi yang final bersama. Dan bila solusi tersebut tidak dilalui dengan perbedaan pendapat dan perspektif, maka akan sulit untuk diselesaikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama adalah kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, menerima pengelolaan hibah. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state ataupun selain daripada pemerintahan. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum bertujuan untuk membuat keputusan secara konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktiknya. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra kolaborasi, melakukan negosiasi, saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Pemahaman bersama, menetapkan hasil yang akan diraih bersama. Panduan perilaku atau kode etik kolaborasi. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam kolaborasi, ada konsep untuk pemerintahan yaitu whole of government. Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan dari WOG adalah outcomes focus, di mana berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral jika dilakukan secara masing-masing. Yang kedua adalah boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tapi lintas instansi. Ketiga, enabling, yaitu membuat pemerintahan lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Keempat, strengthening prevention, yaitu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk dari WOG adalah integrating service delivery, berupa proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, koordinasi dan kolaborasi secara horizontal oleh pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Integrating and rebalancing governance, yaitu berupa kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di negara Inggris. Culture change, yaitu konsep-konsep sosial dulu atau perekat
budaya organisasi. Praktek dari WOG adalah penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu melalui pengurangan jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk koordinasi. Lalu membentuk lembaga koordinasi khusus yang pembentukannya secara terpisah dan permanen, bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Keempat, membentuk gugus tugas, yang dimana gugus tugas sebagai bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Keempat adalah koalisi sosial, bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam menjalankan WOG adalah kapasitas SDM dan institusi yang tidaklah sama. Perbedaan ini menjadi kendala serius, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi di kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai budaya dan organisasi. Sebuah kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Ketiga adalah kepemimpinan, yang dimana dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kolaborasi pemerintahan, yaitu adalah sebuah pengaturan atau pengarahan pemerintahan melalui satu ataupun lebih lembaga publik beserta melibatkan pemangku kepentingan bukan negara dalam keputusan kolektif, yang dimana melalui proses secara formal orientasi konsensus dengan niatan dan bertujuan untuk membuat ataupun menerapkan kebijakan publik atau manajemen publik, program manajemen publik, ataupun aset-aset tertentu. Aspek normatif dari kolaborasi pemerintahan dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu adalah penyelenggara pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan collaborative governance, yaitu adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu pertama adalah dasar hukum. Kolaborasi seringkali juga tidak jelas, serta ketidakjelasan batas masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat bagi siapa saja yang menyimak video ini.